Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat. Salawat serta salam semoga tetap kekal abadi kepada putranya Abdullah buah hati Siti Aminah Muhammad SAW yang telah memberikan kabar gembira kepada umat yang bertakwa dan kabar duka kepada umat yang durhaka. Saudara-saudaraku yang saya cintai, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya, kita dapat menyaksikan kebangkitan Islam sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun, tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, terutama melalui televisi, komputer, internet, dan sebagainya. Yang semua itu ternyata membawa dampak negatif. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Freedom William, bahwa salah satu dampak media komunikasi adalah berubah kultur suatu masyarakat. Kita tidak perlu khawatir kalau perubahan itu membawa kepada hal-hal yang positif. Namun, jujur saja, saat ini perubahan itu lebih banyak mengarah pada hal negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak sekolah, yang mereka terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan, seperti whisky, brandy, ekstasi, dan lain sebagainya. Akibatnya, dari hari demi hari bangsa ini semakin dekat kepada kehancuran. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat diharapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran yang sudah semakin dekat adalah generasi muda. Namun demikian, tantangan dan cobaan yang harus mereka hadapi sangatlah berat, mengingat betapa pentingnya peran generasi muda dalam membangun negeri. Allah berfirman ayat 9, wal yakhshaladzina lau taraku min khalfihim zariyatan di'afan qafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya adalah lemah iman dan akhlak. Kenapa? Karena hal itu akan meracuni kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka itu bukan menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun sebaliknya, menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat tinggi dan bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan bangsa dan agama yang kita anut ini. Karena apa? Karena pemuda adalah pemimpin di masa depan yang akan datang. Oleh karenanya, agar tercipta negeri Indonesia yang aman, tentram, makmur, serta mewujudkan masyarakat yang agamis, maka kita harus menjadi generasi yang berkualitas. Pertama, disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja, dan gemar beramal. Semua itu menyongsong masa depan yang cerah dan indah. Namun sebaliknya, jika kita malas, tidak memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka tunggu saja masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab apa? Sebab manusia pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia, lembah derita. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Kedua, jujur. Kejujuran merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, tetapi yang paling penting adalah kejujuran terhadap diri. Bekerja sama yang baik akan terwujud pribadi yang tangguh, kukuh, dan utuh. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 24.
liyajziya lahus sadiqina bil qitihim wa a'udzubika munafikina au yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahim, yang artinya agar Allah memberikan balasan kepada orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang yang munafik jika itu kehendak, atau menerima taubat dari mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketiga, ulet. Generasi muda yang unggul tidak mudah putus asa dan selalu ulet sesuai dengan skill dan profesinya. Mereka akan terus berusaha dan tekun sampai akhirnya membawa kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya yang lebih baik dan berkualitas. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah hanya orang-orang kafir. Teman-temanku, sangat jelas sekali bukan bahwa berputus asa dalam berbagai aspek kehidupan sangat dilarang oleh agama. Apakah itu dalam bekerja, belajar, ataupun bahkan meraih cita-cita. Karena berputus asa merupakan perbuatan orang-orang yang kafir. Karenanya melalui ceramah ini saya ingin menghimbau kepada generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa, mulai saat ini mari sisihkan dengan baju kita, langkahkan kaki kita untuk menatap masa depan yang cemerlang. Kembangkan 5 potensi agar kalian menjadi sumber daya yang unggul dan berkualitas. Oleh rasa agar iman melekat, oleh rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, dan oleh kinerja agar produktivitas berlipat. Kalau 5 potensi ini sudah melekat pada generasi muda, maka yakin kalian akan mampu menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang ini. Teman-temanku sekalian, dengan 3 unsur dan 5 potensi itulah diharapkan di era globalisasi ini generasi muda dapat berperan aktif menjadi pelopor-pelopor pembangunan dalam rangka menegentaskan rakyat negeri ini dari krisis multidimensi yang sudah lama diderita. Pada akhirnya, 3 unsur dan 5 potensi di atas diaplikasikan, maka kami yakin Indonesia akan menjadi negeri yang adil dan makmur sebagai yang didamba-dambakan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan hilaf saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.